Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih mempelajari materi tentang eh, makhluk hidup dan lingkungan. Masih di bab 2. Ini materi terakhir, subbab terakhir, yaitu tentang ketergantungan antar makhluk hidup dan dinamika populasi. Nah, jadi di bumi ini kan ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, antara hewan, tumbuhan, dan manusia itu pasti ada hubungan ketergantungan. Hubungan ketergantungan ini maksudnya hubungan yang saling membutuhkan. Hewan membutuhkan manusia, hewan membutuhkan tumbuhan, tumbuhan membutuhkan hewan, hewan membutuhkan manusia, dan begitu juga sebaliknya. Manusia juga membutuhkan tumbuhan dan hewan. Nah, sekarang kita mempelajari apa sih ketergantungannya, apa sih hubungan-hubungannya antara hewan dan tumbuhan. Yang pertama ya, ketergantungan antara hewan dan tumbuhan diantaranya yang pertama sebagai sumber makanan. Jelas, tumbuhan itu, beberapa hewan itu memiliki tipe makan yaitu herbivora. Herbivora itu ialah hewan pemakan tumbuhan. Nah, pasti tumbuhan itu berpengaruh besar terhadap hewan seperti sapi, domba, kambing, dan lain-lain yang memakan tumbuhan, yang memakan biji-bijian, yang memakan sari-sari madu seperti lebah, seperti kupu-kupu, memakan madu pada mahkota bunga. Seperti hewan-hewan lain, misalnya seperti kelelawar, tupai yang memakan buah-buahan gitu. Yang kedua ialah pemenuhan oksigen. Jelas, tumbuhan itu berperan sebagai penghasil oksigen melalui proses fotosintesis. Nah, di mana oksigen sendiri itu akan dihirup oleh semua hewan. Jadi hewan sangat membutuhkan tumbuhan. Yang terakhir sebagai tempat berlindung. Ini maksudnya ada beberapa hewan yang tinggalnya di tumbuhan itu sendiri. Misalnya burung tinggal di pohon yang membuat sangkar di atas pohon. Dan masih banyak lagi yang lain ya. Terus yang kedua, ketergantungan tumbuhan pada hewan, diantaranya pemenuhan karbon dioksida. Bener, kalau nih kayak tadi nih, kalau hewan kan membutuhkan tumbuhan sebagai pemenuhan oksigen karena tumbuhan bisa menghasilkan oksigen dari proses fotosintesis gitu. Sedangkan tumbuhan membutuhkan karbon dioksida yang dihasilkan dari hewan dan manusia. Kenapa? Karena kita bernafas menghirup oksigen, menghembuskan karbon dioksida. Sedangkan karbon dioksida itu sendiri adalah bahan baku tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis agar menghasilkan oksigen gitu ya, bahan utamanya. Yang kedua, peran hewan dalam penyerbukan. Contoh lebah menyerbuki mahkota bunga. Tumbuhan, khususnya bunga yang mempunyai mahkota bunga seperti bunga mawar, melati, bunga matahari, dan lain-lain, itu dia mempunyai madu. Madu itu yang dihasilkan oleh mahkota bunga itu nanti akan dihisap oleh serangga seperti lebah, kupu-kupu. Nah, lebah dan kupu-kupu itu menghirup atau mengambil madunya, sedangkan tumbuhan itu merasa beruntung karena dihinggapi oleh lebah, dan terjadilah penyerbukan. Penyerbukan itu adalah proses reproduksi pada tumbuhan sehingga tumbuhan itu dapat menghasilkan individu baru. Kalau itu nanti kamu belajarnya di kelas 9. Yang penting kamu tahu kalau ketergantungan tumbuhan pada hewan diantaranya peran hewan dalam penyerbukan. Contoh, lebah menyerbuki mahkota bunga. Nah, yang ketiga, ketergantungan manusia pada tumbuhan dan hewan ini banyak ya. Tumbuhan dan hewan itu bermanfaat bagi manusia, diantaranya sebagai sumber makanan. Jelas, banyak sekali tumbuhan yang kita makan dan banyak sekali hewan yang bisa kita makan. Sebagai bahan obat-obatan ya, maksudnya di sini kan suka ada nih obat-obatan, misalnya obat-obatan herbal, ada kunyit, jahe, itu bisa dijadikan obat untuk manusia gitu. Terus ada madu bisa dijadikan obat untuk manusia. Jadi banyak sekali tumbuhan dan hewan yang bisa dijadikan obat untuk manusia.
Bahan kertas jelas, pohon itu bisa menghasilkan kertas yang bisa kita gunakan sehari-hari. Bahan bakar itu bahan minyak bumi yang dihasilkan dari fosil. Fosil itu adalah hewan yang sudah mati, yang sudah berjuta-juta tahun dia terkubur di dalam tanah, yang nanti akan menghasilkan minyak. Nah, minyak itu yang akan kita pakai sebagai bahan bakar kita sehari-hari. Yang kalau kamu ngisi bensin, nah itu yang kita pakai. Gitu. Ketergantungan antar makhluk hidup selesai, kita lanjut dinamika populasi. Dinamika populasi itu adalah perubahan jumlah individu dalam suatu populasi dari waktu ke waktu. Contoh, populasi di Bangka atau di Pangkal Pinang ini tahun ini misalnya 500.000 orang. Dalam suatu kota itu dari tahun ke tahun di Pangkal Pinang ini akan sering bertambah. Misalnya tahun 2019 populasi manusia di Pangkal Pinang ini berjumlah 500.000. Tahun depan populasinya bertambah jadi 600.000. Tahun depannya lagi bertambah lagi, misal jadi 700.000, 800.000 dan begitu seterusnya. Itu namanya dinamika populasi. Perubahan jumlah individu dalam suatu populasi dari waktu ke waktu. Apa sih yang menyebabkan terjadinya perubahan populasi atau perubahan jumlah individu? Itu dikarenakan adanya proses kelahiran dan kematian. Kelahiran, banyaknya jumlah angka kelahiran di Pangkal Pinang dan banyaknya jumlah kematian di Pangkal Pinang itu sendiri yang mengakibatkan perubahan jumlah individu dari suatu populasi. Nah, sekarang Ibu mau kasih hitungan sedikit tentang rumus pertumbuhan penduduk. Jadi bagaimana sih kita menghitung bagaimana sih kita menghitung pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun? Ini ada rumusnya. P sama dengan dalam kurung L dikurangi M tutup kurung ditambah buka kurung lagi I dikurangi E tutup kurung. Apa sih PLME itu? Nah, jadi P itu adalah pertumbuhan penduduk total, L itu jumlah lahir atau kelahiran, M itu jumlah kematian, E itu jumlah emigrasi, I itu adalah jumlah imigrasi. Gitu. Oke. Contoh, jumlah penduduk di negara X pada pertengahan tahun 2010 sebesar 24.500.000 rupiah. 24.500.000 jiwa. Pada tahun tersebut terdapat kelahiran 1.300.000 jiwa dan kematian 700.000 jiwa. Jumlah imigrasinya 200.000 dan jumlah emigrasinya 15.000 jiwa. Berapa pertumbuhan penduduk di negara tersebut? Nah, diketahui, kamu tulis dulu, diketahui L-nya 1.300.000, M-nya 700.000, I-nya 20.000, E-nya 15.000. Ditanya P. Rumus P sama dengan buka kurung L dikurangi M tutup kurung ditambah buka kurung I dikurangi E tutup kurung. Tulis di sini L-nya 1.300.000 dikurang M-nya 700.000 ditambah I-nya 20.000 dikurangi E-nya 15.000. Lalu kamu kurangi 1.300.000 dikurangi 700.000 sama dengan 600.000. 20.000 dikurangi 15.000 sama dengan 5.000 ditambah jadi 605.000 jiwa. Jadi berapa jumlah penduduk total? Jumlah penduduk total itu adalah 24.500.000 ditambah 605.000. Nah, jadilah itu adalah jumlah penduduk total.